Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Finishroom edisi Selasa 24 Juni 2025. Kita mulai saja ke Finishroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang. Sidak tersebut dilakukan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang pada Senin 23 Juni 2025. Iman Sutiawan menyisir satu persatu sentra pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib demi memastikan seluruhnya berjalan sesuai SOP. Tempat pertama yang ia sorot adalah bagian pendaftaran yang berada di lobi rumah sakit. Setelah itu, ia menuju ke sentra pelayanan penyakit dalam. Tak hanya menyisir sentra pelayanan rumah sakit, Iman turut menyapa sejumlah pasien pengguna BPJS dan berdialog dengan mereka mengenai pelayanan rumah sakit. Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan mengatakan, berdasarkan hasil sidak, ia menyoroti beberapa permasalahan seperti keterbatasan ruang dan tenaga medis, terutama dokter spesialis. Kurangnya jumlah dokter menjadi penyebab utama menumpuknya pasien dan menghambat pelayanan terutama di polis spesialis. Ruangannya itu kecil-kecil, bahkan ada beberapa alat kayak dijajarin aja, seharusnya terpisah. Nah tadi sebetulnya ada juga Pak Kadispenku barusan memang kita lihat. Nah itu yang saya lihat. Catatan kita juga mungkin ya dalam pelayanan ini di tingkatan aja. Karena saya ngomong apa adanya nih. Saya tanya semua ke pasien. Pak gimana? Pak gimana? Ternyata baik-baik saja. Dan memang kurangnya dokter juga. Saya bilang catatan kurangan dokter dalam hal ini Pak Direktur sudah menyampaikan kita juga, dan ternyata kita cross check satu persatu juga memang kenapa pelayanan itu menumpuk, ya itu tadi karena kekurangan dokter, cuma ada satu dokter, ada apa itu. DPRD Kepri akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan tersebut demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polresta Tanjung Pinang menggelar kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun. Hasil dari donor darah ini akan diberikan kepada warga yang membutuhkan bantuan darah. Sejumlah personel kepolisian, TNI hingga masyarakat umum mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan di Mapolresta Tanjung Pinang pada Selasa 24 Juni 2025. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan aksi donor darah ini adalah dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79 juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari personel Polresta Tanjung Pinang, TNI dan instansi lainnya hingga masyarakat umum yang secara sukarela turut mendonorkan darahnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah suplai darah di Tanjung Pinang dan membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Kegiatan donor darah ini diikuti sebanyak 200 orang yang mana kita khususkan kepada masyarakat, dan juga ada rekan-rekan dari instansi terkait yang turut hadir dari rekan TNI, kemudian dari instansi yang lain. Kemudian kegiatan donor darah ini juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat bahwa Polri ikut peduli khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pembinaan kesehatan, kemudian sosial dan sebagainya. Hasil dari aksi donor darah ini akan diberikan kepada rumah sakit dan PMI di Tanjung Pinang yang membutuhkan bantuan darah untuk kesehatan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Rumah mewah yang diduga milik salah seorang pelaku dugaan pemalsuan surat tanah disegel personel Polresta Tanjung Pinang.
Pantauan di lapangan pada Selasa 24 Juni 2025, rumah mewah tersebut berada di perumahan Mutiara Citra Residence, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Terlihat rumah tersebut terpasang garis polisi dan papan tanda penyegelan dari Satreskrim Polresta Tanjung Pinang. Ketua RT setempat Jali mengatakan penyegelan rumah mewah tersebut dilakukan pada 30 Mei 2025 lalu oleh pihak Polresta Tanjung Pinang. Dia menambahkan selama penyegelan rumah tersebut, polisi menyita buku tabungan pemilik rumah. Jali menyebut selama tinggal di rumah tersebut, pemilik tidak pernah melaporkan ke RT setempat, sehingga dia tidak mengetahui nama dan informasi jelas terduga pelaku. Selain itu, Jali mengungkapkan bahwa pemilik rumah tersebut mengaku sebagai anggota KPK. Dari pihak Polres menghubungi saya, Pak, tolong dampingin kami untuk melakukan penggeledahan di perumahan Mutiara. Awalnya saya sempat bingung juga kan, Mutiara masuk wilayah siapa? Oh, rupa-rupanya Mutiara masuk wilayah saya. Nah, saya dampingin, geledah lah, geledah itu aja. Yang bersangkutan sendiri udah tinggal di situ berapa lama? Kayaknya waktu pas bulan puasa itu udah ada orang sih. Bulan puasa Kurang lebih 2-3 bulan. ya, sebab hari raya di situ. Pemiliknya siapa itu? Mas saya tak tahu, jumpanya saya tak tahu, tak pernah jumpa sama orangnya. Diketahui sebelumnya berdasarkan informasi yang diterima, setidaknya ada 5 orang yang sudah ditahan oleh pihak Satreskrim Polresta Tanjung Pinang atas kasus pemalsuan surat tanah. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengungkapkan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus tersebut. Sampai berita ini tayang, awak media ini belum bisa mengkonfirmasi kepada pihak aparatur penegak hukum atau APH terkait rumah mewah tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Wakil Bupati Bintan membuka turnamen sepak bola Keter Mansur ke-7 yang berlangsung di Tembeling Tanjung, Kabupaten Bintan. Wakil Bupati Bintan Debbie Marianti membuka secara resmi turnamen sepak bola Keter Mansur ke-7 tahun 2025. Pembukaan berlangsung di lapangan sepak bola Keter Mansur Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan. Turnamen sepak bola ini diikuti sebanyak 65 tim yang berasal dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Dalam kesempatan itu, Debbie memberikan bantuan penyelenggaraan turnamen senilai 10 juta rupiah yang diserahkan kepada KONI Bintan. Bersih, amin. Senyum ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, selain olahraga ini, saya juga di sini senang Pak Camat, karena ada dampak positif lain yang ada di hari ini. Olahraga tadi oke, turnamen bagus. Yang paling utama saya senang adalah saya melihat tadi Pak, ekonomi di Jangkung ini hidup kembali. Berapa banyak tadi UMKM yang saya hitung akhirnya itu Pak. Ada ibu-ibu yang berjualan, saya lihat wajah-wajah mereka bahagia karena akan meningkatkan ekonomi buat keluarga. Itu yang paling utama. Selain sebagai ajang olahraga, turnamen ini turut membawa perputaran roda ekonomi bagi para UMKM. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. PT Java Group mengalami kerugian miliar rupiah usai aset kandang ayam di Kelurahan Kawal Kabupaten Bintan ludes terbakar. PT Indojaya Agrinusa, anak perusahaan Java Group, mengalami kerugian miliaran rupiah usai kandang ayam miliknya ludes terbakar pada Rabu malam 4 Juni 2025 lalu. Diketahui kandang ayam tersebut berlokasi di Kampung Tanjung Kapur, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Head of Feed Sumatera Java Group Anwar Tandiono saat ditemui Minggu 22 Juni 2025 membenarkan hal tersebut. Dia mengungkapkan estimasi kerugian akibat insiden kebakaran tersebut mencapai 15 miliar rupiah. Kini Java Group tengah dalam proses pengajuan klaim dengan pihak asuransi. Anwar berharap hasil kunjungan dari pihak asuransi segera diproses sehingga klaim dapat diberikan secepatnya. Anwar menyebut hasil asuransi nanti akan dipergunakan untuk pembangunan kembali kandang ayam. Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada ayam di kandang tersebut karena baru saja selesai panen. Asuransi biasanya kan kita pasti total loss ya, termasuk juga force major kita ada masukkan.
Jadi kita asuransi nggak, istilahnya sekedar nggak. Jadi kita asuransi kalau biasanya kalau mobil oris gitu ya. Nah kita buat seperti itu juga. Jadi ya kita harapkan nanti hasil kunjungan mereka minggu kemarin itu bisa sesegera mungkin bisa diproses dan bisa diberi klaim yang semaksimal mungkin sehingga kami perusahaan bisa membangun kembali mungkin dengan biaya yang dibayar klaim oleh pihak asuransi. Harapan kita seperti itu. Tapi ya hasil belum tahu karena ini kan butuh waktu. Diketahui dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut akibat korsleting listrik. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Maraknya kemunculan buaya di wilayah Bintan menyita perhatian pemerintah kabupaten untuk membentuk Satgas Penanganan Buaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan menggelar rapat penanganan satwa liar bersama sejumlah instansi terkait mulai dari BKSDA dan kepolisian. Dari hasil rapat yang digelar di kantor Bupati Bintan pada Selasa 24 Juni 2025 tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan bersama instansi terkait akan membentuk Satuan Tugas Penanganan Buaya. Kepala BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengungkapkan dari data yang dihimpun terdapat sejumlah wilayah yang rawan akan kemunculan buaya seperti di Kecamatan Tambelan, Bintan Timur, Toapaya, Teluk Bintan, dan Teluk Sebong. Kita ada 4 kecamatan, ya di situ sudah ada terdata beberapa lokasi rawan buaya, khususnya di Kecamatan Tambelan ada 19 titik, kemudian di Bintan Timur ada 5 titik, kemudian di Tuapaya juga ada 5 titik, di Teluk Bintan itu ada beberapa 7 titik, dan di Teluk Sebong ada 9 titik yang tadi disampaikan kepada kita. Nah, upaya-upaya langkah-langkah rapat koordinasi ini tentunya penanganan ini tidak di BB saja, namun beberapa pihak seperti BKSDA dan KKP itu juga perannya juga harus kita bekerja sama lah seperti itu. Nah, hasil hari ini arahan dari Pak Sekda tadi bahwasanya kita akan membentuk Satgas penanganan satwa liar di Kabupaten Bintan yang melibatkan multi pihak, baik itu BKSDA, kemudian juga dari pihak Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.